Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menyaksikan video ini di waktu-waktu yang kalian bisa. Kali ini karena urgensi dari virus corona ya, kita melakukan perkuliahan melalui metode daring. Sesuai dengan RPS, minggu ini tuh kita akan memahami soal perundang-undangan. Dari istilahnya, pengertiannya, kalian harus pahami itu, sehingga nanti ketika menganalisis apakah ini perundang-undangan atau bukan, kalian sudah mampu melakukannya. Minggu lalu kita sudah membahas soal kodifikasi dan modifikasi. Minggu ini targetnya kita harus memahami apa itu perundang-undangan. Buat teman-teman mungkin perundang-undangan itu bukan istilah yang asing, apalagi di masa-masa kita dikenalkan dengan konsep baru mengenai Omnibus Law. Maka kata perundang-undangan atau istilah perundang-undangan itu sudah familiar di telinga teman-teman. Tapi apakah kita memahami apa itu perundang-undangan? Bagi setiap orang mungkin perundang-undangan hanya diartikan sebagai undang-undang atau perda, bahkan peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, institusi itu adalah perundang-undangan. Tapi kalau kita melihat secara normatif, perundang-undangan itu tidak hanya diartikan sebagai output, sebagai hasil dari sumber formal itu sendiri. Jadi kita tidak hanya cukup untuk menyebut bahwa perundang-undangan itu adalah undang-undang. Perundang-undangan itu adalah peraturan menteri. Perundang-undangan itu adalah peraturan daerah. Tidak hanya seperti itu. Karena kalau kita buka misalnya menurut Kamus Hukum, yang namanya perundang-undangan itu meliputi proses dan hasil. Jadi tidak bisa dipisahkan antara proses dan hasil. Artinya kalau suatu undang-undang itu baik, itu karena prosesnya. Jadi semuanya harus diartikan secara keseluruhan. Kalau ditanya apa sih perundang-undangan? Apakah perundang-undangan itu hanya undang-undang? Kita tidak boleh secara cepat menjawabnya iya. Kenapa? Karena yang namanya perundang-undangan itu meliputi proses dan hasil. Seperti kita bisa lihat di bukunya Prof. Maria Farida Indrati, buku rujukan kita di halaman mengenai pengertian perundang-undangan sudah dituliskan di dalam bukunya Prof. Maria dan juga sudah saya muat di dalam buku saya. Jadi sebagai tugas kalian harus mencari pengertian perundang-undangan yang terdapat di dalam bukunya Prof. Maria Farida dan buku saya. Jangan lupa dicantumkan halamannya, ada di halaman berapa. Kalian juga harus mencatatkan pengertian perundang-undangan tersebut. Nah, kalau kalian sudah membaca bukunya Prof. Maria dan di dalam buku saya, di situ disebutkan mengenai istilah lain dari perundang-undangan. Salah satunya adalah legislation. Nah, mengenai legislation sendiri, itu juga sudah diartikan. Misalnya, Prof. Sacipto Raharjo mengartikan soal legislation. Jadi tugas kedua kalian yang harus dituliskan adalah pengertian legislation yang harus kalian temukan dari berbagai ahli maupun akademisi. Tuliskan dalam satu lembar halaman mengenai satu perundang-undangan, pengertian perundang-undangan yang harus kalian temukan dari bukunya Prof. Maria dan buku saya.
Jangan lupa dituliskan halamannya. Yang kedua adalah mencatat berbagai pengertian legislation yang diberikan oleh para akademisi maupun para ahli. Tugas tersebut harus dikumpulkan paling lambat hari Jumat jam 12 siang ke alamat email sebagai berikut.